Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Yusra Dewi, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis IT, serta teman-teman yang berbahagia. Nah, adapun hari ini kami akan presentasikan materi kami yang berjudul Memahami Pentingnya Mengembangkan Media Pembelajaran, Prosedur-prosedur dalam Pemilihan Media, serta Inovasi Pembelajaran. Adapun kelompok kami terdiri dari Rimel Palmareta dengan NIM A1B1211125 serta diri saya Erni dengan NIM A1B1211058. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Rimel. Pada Rimel dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rimel Palmareta dengan NIM A1B1211125. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai memahami pentingnya mengembangkan media pembelajaran, prosedur-prosedur dalam pemilihan media, dan inovasi pembelajaran. Yang pertama, pentingnya mengembangkan media pembelajaran. Nah, proses kegiatan pembelajaran akan menjadi penentu keberhasilan apabila dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut, siswa dapat merasakan suasana pembelajaran yang menarik, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajari. Dalam proses kegiatan pembelajaran tersebutlah, media menjadi penunjang pembelajaran sehingga dapat menentukan keberhasilan dalam penguasaan materi yang diberikan, karena dengan media pembelajaran, siswa bisa memperoleh penjelasan lebih menarik dan suasana yang menyenangkan sehingga memotivasi siswa untuk lebih bersemangat memahami materi yang siswa pelajari. Dengan tersedianya media, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim yang emosional yang sehat antar siswa. Selanjutnya, guru dapat membawa dunia luar yang berkaitan materi pengajaran ke dalam kelas melalui media pembelajaran yang diberikan siswa tersebut. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media ada 6. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Artinya, media pengajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pengajaran. Nah, di sini artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian hal-hal yang bisa diperhatikan yang ketiga yaitu kemudahan memperoleh media. Artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Kemudian poin yang keempat yaitu keterampilan guru menggunakannya. Artinya secanggih apapun sebuah media, apabila tidak tahu cara menggunakannya, maka media tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Kemudian poin yang kelima yaitu tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. Dan poin yang terakhir yaitu memilih media pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. Kemudian prosedur pemilihan media. Nah, dalam prosedur pemilihan media ada 3. Yang pertama ada model flowchart. Nah, model flowchart menggunakan sistem pengguguran pada setiap langkah atau pilihan dalam pengambilan keputusan. Nah, model ini sendiri digunakan untuk penentuan akhir dalam pemilihan media pembelajaran. Kemudian prosedur yang kedua ada model metrik. Nah, model metrik menggunakan cara penangguhan sebelum seluruh proses pemilihannya selesai. Model ini digunakan sebagai penguat penentuan akhir pemilihan media pembelajaran. Kemudian prosedur yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu model checklist. Nah, model checklist ini sendiri menggunakan cara penangguhan sebelum proses pemilihannya selesai. Jadi, model checklist ini digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Seperti itu. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baiklah, kita beralih ke materi inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran, berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada para peserta didik, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sedang berlangsung. Nah, ada beberapa teori yang mendasari pembelajaran inovatif. Pertama, teori kognitif didasari oleh perilaku yang tidak tampak namun dapat dipelajari secara ilmiah seperti perilaku yang tampak. Yang kedua ada teori humanistik, yaitu proses belajar tidak hanya terjadi karena seorang mendapatkan stimulus dari lingkungan dan mereka meresponnya, tetapi terjadi karena pelaku belajar berkomunikasi dengan individu lainnya. Yang ketiga ada teori Gaslat. Psikologi Gaslat memandang unsur-unsur yang terlibat dalam proses belajar tidak terpisahkan, tetapi merupakan totalitas dalam bentuk medan mengajar. Oleh karena itu, teori ini juga disebut dengan teori medan. Contoh inovasi pembelajaran. Saat ini adanya kebutuhan akan alat permainan edukatif atau AP yang praktis dan multiguna bagi muridnya, mengarahkan Fuji sebagai seorang guru PAUD dari Pekalongan untuk membuat locker divergen atau Lodi. Lodi sendiri merupakan nama AP yang ia kembangkan. Fuji mengembangkan locker yang ada pada dasarnya sebagai tempat penyimpanan. Tak hanya sebagai tempat menyimpan, locker ini juga dapat dimainkan. Lodi diciptakan oleh Fuji dengan mengacu pada 6 bidang pengembangan pendidikan PAUD. 6 bidang tersebut terdiri atas nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial, emosional, dan seni bahasa. Contoh inovasi lain yang saat ini bisa dilakukan ialah yang pertama ada model blended dengan melibatkan orang tua. Yang kedua adalah pembelajaran asinkronus dengan media pembelajaran berbasis Android. Lalu yang ketiga ada pembelajaran dengan memanfaatkan kelas maya. Yang keempat ada pembelajaran berorientasi pada keaktifan siswa. Serta yang kelima ada pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.